Fajar di istana jauh, datang perlahan seperti napas yang berat. Kabut pagi masih menggantung di atas taman istana dan embun menetes di kelopak bunga plum, membentuk garis air yang menyerupai air mata. Lianya duduk di depan jendela pavilionnya. Rambutnya belum disanggul, hanya terurai lembut di bahu. Di atas meja perunggu, tergeletak cermin kecil yang retak di sudutnya. Satu-satunya peninggalan dari masa lalu. Tangannya menyentuh permukaan dingin itu, dan seketika, bayangan 5 tahun lalu kembali. Malam pengkhianatan, suara fitnah, tangan Zhao Tian yang terulur. Bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menunjuk padanya, di hadapan semua orang, bahwa dia pergi. Suara itu bergema dalam pikirannya, dingin dan tajam seperti pedang. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan tersenyum kecil, bukan karena tenang, tapi karena sudah terlalu lama menahan perih. Luka itu masih ada, bisiknya pelan. Tapi kini, aku tahu bagaimana caranya hidup bersamanya. Sore itu, langit berwarna abu keperakan. Lianya berjalan di taman belakang, tempat bunga plum sedang mekar. Udara berbau manis dan getir, seperti kenangan yang tak ingin pergi. Han Yue menunggunya di bawah pohon besar, mengenakan jubah sederhana, tanpa tanda kehormatan di dadanya. Saat melihatnya datang, ia tersenyum. Kau tampak lelah, Nyonya Li. Lelah adalah bagian dari hidup di istana, Tuan Han. Orang yang tak lelah, biasanya tak punya hati. Han Yue tertawa kecil, tapi matanya memerhatikannya dengan lembut. Aku khawatir. Hatimu terlalu sering dipinjam oleh kenangan, dan kau khawatir itu membuatku rapuh. Cik, aku hanya takut kau terlalu terbiasa menahan sendiri. Hujan kecil mulai turun mengenai Dondon Plum yang jatuh di bahunya. Kau tahu, katanya perlahan, kadang aku merasa aku tidak benar-benar hidup. Aku hanya seseorang yang menunggu akhir dari cerita yang tak selesai. Dan kalau kau menulis akhir itu sendiri, tanya Han Yue, mungkin aku tidak akan tahu harus menulisnya dengan tinta atau darah. Mereka berdua diam cukup lama. Di antara hujan dan dedaunan, hanya suara hati mereka yang bergetar. Suara angin berhembus pelan, dan bayangan masa lalu datang seperti kabut yang menembus waktu. 5 tahun lalu, di pengasingan utara, Lianya hampir mati membeku di lembah bersalju. Saat semua orang meninggalkannya, Han Yue datang. Ia membawanya ke sebuah pondok tua dan menyalakan api kecil. Jangan tidur, aku janji, musim dingin ini tidak akan menjadi yang terakhir bagimu. Ia bertahan hidup, tapi setiap malam mimpi buruk datang tentang wajah Zhao Tian, tentang pengkhianatan, tentang salju yang menyimpan air mata. Han Yue tidak pernah bertanya apapun. Ia hanya duduk di luar pondok, memainkan seruling setiap malam sampai Anya bisa tidur. Kembali ke masa kini, suara seruling itu masih terngiang di telinganya. Sebuah melodi yang dulu menyelamatkan jiwanya. Malam tiba, cahaya lentera menari di dinding kayu, dan hujan belum berhenti. Anya duduk di pavilion yang sama, mengenakan jubah putih lembut. Han Yue datang membawa sebuah kotak kecil. Untukmu, katanya, meletakkan di atas meja. APA, jepit rambut baru. Aku tahu, yang lama sudah rusak. Anya membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya sebatang jepit giok berukir bunga plum. Sederhana, tapi indah. Tangannya berhenti di udara, ragu antara menerimanya atau tidak. Han Yue menatapnya dalam-dalam. Jangan takut menerima sesuatu yang tidak ingin kau buang. Dan bagaimana jika yang memberikannya nanti pergi seperti yang lain? Aku tidak berjanji untuk tinggal, Anya, tapi aku berjanji tidak akan meninggalkanmu tanpa alasan. Anya, air mata jatuh tanpa suara. Ia tertawa kecil sambil menyekanya. Kau tahu, aku bahkan lupa bagaimana rasanya menangis untuk alasan yang baik. Hujan berhenti. Suara air menetes dari atap, dan udara terasa lembab tapi hangat. Lianya duduk sendirian di depan meja. Di tangannya, jepit rambut baru itu berkilau lembut dalam cahaya lentera. Han Yue, gumamnya. Kau datang seperti hujan pertama setelah musim kering. Tapi aku takut kalau hujan ini hanya sementara. Ia menatap keluar jendela,
ke taman yang kini diselimuti kabut. Dalam pantulan kaca, wajahnya terlihat damai, tapi matanya bercerita tentang seseorang yang masih belajar mempercayai cahaya setelah hidup terlalu lama dalam gelap. Luka lama tak selalu butuh obat baru. Kadang, mereka hanya butuh seseorang yang cukup sabar duduk di sampingnya sampai berhenti berdarah. Mungkin aku belum sembuh, tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku tersenyum bukan karena ingin terlihat kuat ketika luka berbicara dan keheningan menjawabnya.